Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur sampai hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah minggu ke-6 kita beribadah secara online seperti sekarang ini ya. Dan sebetulnya kita masih bersyukur ya, masih tetap bisa beribadah dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita juga beruntung ya karena teknologi sudah canggih. Jadi walaupun di rumah tidak bisa ke gereja, tetapi tetap bisa beribadah. Oke, tahun lalu saya ingat kita sempat 1-2 bulan ya belajar bersama-sama tentang hakikat bergereja. Dan saat ini saya secara pribadi benar-benar memahami tentang artinya berjemaat. Rasanya sangat rindu sekali Bapak Ibu ya. Kita untuk pergi ke gereja, beribadah bersama-sama, bertemu dengan teman-teman seiman kita, saling bersalaman, saling menguatkan di situ, ya saling ini ya berrelationship ya. Kita nggak pernah menyangka ya, tidak ada satu orang pun yang pernah membayangkan kita akan memasuki masa seperti ini. Kita akan menghadapi situasi seperti sekarang ini ya, di mana dunia digonjang-ganjingkan oleh sebuah virus. Kita nggak bisa pergi beribadah di gereja, bukan karena sedang terjadi penganiayaan orang percaya, bukan karena ada pihak-pihak tertentu melarang kita untuk beribadah kepada Tuhan di gereja. Tetapi ini disebabkan oleh sebuah virus Bapak Ibu, virus yang sangat kecil, yang tidak kasat mata. Nah, tetapi virus ini berhasil ya, membuat perekonomian dunia seperti runtuh ya. Negara mana sekarang yang kita lihat belum terinfeksi? Hampir sudah banyak ya, mungkin hampir semua negara yang sudah terinfeksi Bapak Ibu ya. Ini benar-benar situasi yang tidak mudah, situasi yang berat, masa-masa yang sulit. Dan saya yakin saat ini banyak semua kepala negara sedang pusing ya, mereka pusing 7 keliling loh, memikirkan bagaimana menyelesaikan wabah virus ini. Dan saya sendiri sempat memikirkan, sempat bertanya-tanya, beberapa kali saya membicarakan ini dengan suami saya ya. Saya bertanya, kenapa ya Tuhan sampai mengizinkan hal ini? Pasti Tuhan punya maksud, pasti Tuhan punya rencana buat umat manusia kalau sampai Tuhan mengizinkan hal seperti ini terjadi. Dan dalam perenungan saya kembali diingatkan tentang siapa Tuhan dan tentang siapa kita sebagai manusia. Ternyata Bapak Ibu, kita yang namanya manusia ini ternyata nggak ada apa-apanya. Bayangkan Bapak Ibu, saat ini sudah lebih dari 2 juta manusia yang terinfeksi oleh virus yang sangat kecil ini. Sudah berapa banyak? Mungkin udah hampir 200.000 ya yang meninggal karena virus ini. Alkitab mengatakan kita ini manusia hanya terbuat dari debu. Jadi kita ini beneran nggak ada apa-apanya. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan hidup manusia itu sama seperti uap, kelihatannya sebentar aja. Kayak kalau ibu-ibu ya memasak di dapur, kalau air sudah mendidih itu uapnya sebentar aja, habis itu hilang. Manusia hidupnya seperti itu. Dan itu firman Tuhan yang mengatakan. Dan dalam kondisi seperti ini pertanyaannya, dengan apa kita menjalani kehidupan kita? Bagaimana kita bisa kuat menjalani kehidupan seperti saat ini? Apa pegangan hidup kita Bapak Ibu? Hartakah? Kedudukankah? Atau mungkin kepintaran kita? Apakah ada di antara kita yang merasa, oh tenang-tenang aja, santai-santai aja, saya nggak takut kok gitu. Kita pegangannya apa? Jawabannya Bapak Ibu, cuman ada satu yang kita pegang, iman. Hanya dengan iman percaya kita. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa hanya iman satu-satunya? Karena apa yang bisa kita andalkan kalau bukan iman? Nggak ada. Saat ini biasanya ya, ketika negara-negara berkembang mengalami
suatu problem, mengalami musibah ataupun bencana, yang diharapkan bantuan oleh negara-negara berkembang ini adalah negara-negara yang sudah maju mengirimkan bantuan, gitu ya. Tetapi saat ini kita nggak bisa ngandalin mereka karena hampir semua negara-negara maju di dunia ini terinfeksi wabah virus ini juga. Bahkan mereka ada dalam situasi yang lebih parah, lebih buruk dari negara kita. Jadi kita benar-benar nggak bisa mengandalkan apapun, tidak bisa mengandalkan siapapun. Mereka juga kalang kabut saat ini. Nah, jadi kita sebagai orang percaya saat ini kita hanya bisa memegang, mengandalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaan lagi, iman yang seperti apa yang kita bisa andalkan saat ini? Mari kita buka kitab Ibrani pasal 12 ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya menggarisbawahi kalimat yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bapak Ibu, sering kita mendengar kata bertumbuh dan pertumbuhan iman. Tetapi sesungguhnya kita ternyata belum memahami secara benar arti kata bertumbuh dan pertumbuhan iman itu sendiri. Itulah sebabnya ada banyak orang percaya yang suka berpindah-pindah gereja karena mereka merasa tidak bertumbuh di gereja sebelumnya. Padahal sesungguhnya mereka tidak benar-benar memahami apa arti bertumbuh, apa sesungguhnya tolok ukur sebuah pertumbuhan iman. Banyak orang Kristen yang merasa imannya bertumbuh ketika doanya dijawab Tuhan, kebutuhannya dicukupkan, tidak ada permasalahan pelik dalam rumah tangga, anggota keluarganya sehat, hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara seiman, semuanya baik-baik saja. Pokoknya semua hal yang dirasa baik, di situ iman mereka bertumbuh. Oh, mereka semakin mengasihi Tuhan, imannya kuat di dalam Tuhan. Tetapi di saat semua yang baik tadi berubah, menjadi tidak baik lagi, misalnya hubungan keluarga yang tadinya harmonis, menjadi tidak harmonis, sering bertengkar, anak-anak sakit, ada anggota keluarga yang sakit kritis, muncul banyak masalah dalam pekerjaan ataupun usahanya, kebutuhan tidak lagi tercukupkan, rasanya hidup mereka kurang saja, tidak lagi cocok antara keluarga dengan saudara seiman. Nah, saat itu mereka dengan mudah kecewa, marah, bahkan menyalahkan Tuhan. Kita lupa ya, bahwa sesungguhnya saat-saat itu adalah saat di mana Tuhan sedang memproses iman kita. Tuhan sedang memproses pertumbuhan iman kita, Bapak Ibu. Ya, saya banyak belajar nih dari salah satu tokoh Alkitab. Tokoh ini nggak terkenal ya, dia bernama Habakuk. Nah, Habakuk ini dalam Alkitab ini, susunan kitab ini dia termasuk dalam kitab Nabi kecil ya. Habakuk ini melayani di kerajaan Yehuda. Dia hidup dan melayani pada masa-masa yang sulit. Karena saat itu kerajaan Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang jahat bernama Raja Yoyakim. Dan saat itu juga bangsa Yehuda sedang berperang melawan bangsa Babel, bangsa yang kuat. Jadi itu situasi yang sulit buat Habakuk dalam pelayanan dan kehidupannya dia. Dan di dalam kitab Habakuk yang cuma ada 3 pasal Bapak Ibu, kita bisa membaca ada banyak ratapan-ratapan dan keluhan-keluhan yang Habakuk sampaikan kepada Tuhan. Dia bingung, dia sedih, dia stres melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Raja Yoyakim bersama bangsa Yehuda. Dan peperangan dari bangsa Babel. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kesulitan yang Habakuk alami dalam pelayanannya saat itu, ada hal baik yang kita bisa pelajari, yang kita bisa dapatkan dari Nabi Habakuk ini. Nah, Habakuk dalam kesulitannya, dalam masa yang sulit ini, dia membawa
permasalahannya kepada Tuhan. Dia membawa keluhannya kepada Tuhan. Dia membawa ratapannya kepada Tuhan. Dia berdialog, bertanya kepada Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Di akhir kitab Habakuk, kita bisa membaca pernyataan iman yang sangat luar biasa menurut saya. Kita baca di kitab Habakuk pasal 3 ayat 17. Habakuk pasal 3 ayat 17 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini contoh proses pertumbuhan iman yang sedang menuju kepada kesempurnaan. Habakuk mengarahkan imannya kepada Tuhan di tengah kesusahan yang ia alami. Saat ia membuat pernyataan iman itu, situasinya belum berubah menjadi baik, Bapak Ibu. Raja Yoyakim masih tetap jahat, dan kerajaan Yehuda masih tetap diperangi oleh bangsa Babel. Tetapi di situ Habakuk bersandar, menaruh imannya kepada Kristus. Itu yang harus kita pelajari dari Nabi Habakuk. Untuk situasi kita yang sulit saat ini, Bapak Ibu, kita ada dalam situasi yang tidak pasti. Masa-masa yang kita mungkin bingung juga, nggak tahu. Kita nggak tahu kapan wabah ini akan berlalu ya. Dalam dunia ini, dalam negara kita nggak tahu kapan hidup kita bisa menjadi normal kembali. Nggak tahu kapan kita bisa kembali menjalani hidup sebagai makhluk sosial. Bapak Ibu tahu ya, bayangkan kita yang diciptakan sebagai makhluk sosial, sekarang ini kita dipaksa untuk menjadi makhluk antisosial. Kalau ketemu orang yang namanya manusia itu rasanya takut, Bapak Ibu ya. Sedangkan saya kalau pesan beli makanan atau belanja online saja, kalau paketnya itu datang atau makanan itu datang, melihat orang itu rasanya kok ngeri gitu ya. Langsung buru-buru ambil barangnya, juga kadang suruh gantung ya di pagar. Ambil cepet-cepet, tunggu orangnya pergi baru ambil, bawa masuk. Begitu masuk dalam rumah nggak berani pegang apapun, plastiknya dibuang semua. Nah, langsung buka barangnya. Cepat-cepat cuci tangan sampai bersih. Kadang-kadang saya malahan langsung ganti baju karena saya dekat dengan anak-anak ya. Itu situasi yang kita saat ini yang kita sedang alami, Bapak Ibu. Kita nggak tahu kapan ini semua akan berakhir. Rasanya kalau ada tamu yang datang itu juga sesuatu yang mengerikan ya. Takut. Bayangkan Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu siapa yang ada virus dalam tubuhnya. Kita nggak tahu kapan ekonomi akan bangkit lagi. Nggak ada kepastian. Pemerintah juga tidak bisa memberi jaminan. Work from home diperpanjang, homeschooling diperpanjang. Sekarang dalam masa PSBB gitu ya. Ini sesuatu yang sulit. Kita nggak tahu kondisinya ke depan akan seperti apa. Jadi Bapak Ibu, bahkan Presiden Jokowi dalam di berita saya lihat ya, Presiden Jokowi mengatakan dia memprediksi virus ini akan berakhir di Indonesia kira-kira akhir Desember tahun ini. Wow, akhir Desember, sekarang masih bulan April loh Bapak Ibu. Masih setengah tahun lagi, lama benar ya. Nah itu aja, itu hanya prediksi manusia. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama lagi, kita nggak tahu. Jadi, pada siapa kita menggantungkan hidup kita? Kepada siapa Bapak Ibu? Harapan kita gantungkan. Hanya Tuhan satu-satunya. Saat ini adalah saat yang paling tepat iman kita untuk bertumbuh. Saya percaya bahwa ini adalah tujuannya Tuhan. Tuhan punya rencana buat kita Bapak Ibu. Dalam wabah ini Tuhan punya rencana buat kehidupan pribadi kita. Buat keluarga kita, buat gereja kita, buat negara kita, buat bangsa kita, buat dunia kita ini Bapak Ibu. Lalu iman yang bagaimana? Bagaimana kita tetap bisa kuat, bahkan bertumbuh dalam situasi seperti ini?
Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, jadi saat ini situasi seperti sekarang ini, ya sebenarnya bukan situasi sekarang ini aja ya, tetapi dalam kondisi sekarang ini kita harus lebih lagi banyak membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Yang terpenting adalah kalau kita sudah membaca, mempelajari firman Tuhan, kita harus melakukan firman itu. Karena firman itu nggak akan bertumbuh dalam hidup kita kalau hanya dibaca, dipelajari, tapi nggak diapa-apain, nggak dilakukan. Jadi kita harus membaca firman Tuhan, mempelajarinya, dan kita harus melakukannya di dalam Tuhan. Saat itulah kita akan bertumbuh semakin dalam ke arah Kristus. Bukan sekedar iman yang karena sudah melihat pertolongan Tuhan, tapi iman yang meskipun belum ataupun tidak ditolong Tuhan, kita tetap percaya, kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap bergantung, dan lebih lagi kita tetap mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya, saya akan tutup firman Tuhan hari ini dengan satu cerita dari istri dosen saya di Salatiga. Waktu saya mulai kuliah itu, suami dari ibu dosen kami ini, yang suaminya juga seorang dosen, sudah meninggal dunia. Dan suaminya meninggal dunia karena sakit kanker usus dan kanker tulang. Nah, suaminya ini adalah seorang dosen yang sangat terkenal di kalangan gereja ya Bapak Ibu ya. Dia terkenal sebagai seorang yang ensiklopedia berjalan. Kalau Om Sony, saya suka bilang sama suami saya, Om Sony itu seperti Alkitab berjalan Bapak Ibu. Karena kalau tanya ayat apa saja kepada Om Sony, pasti Om Sony tahu. Nah, suami dosen kami ini, dia juga adalah seorang yang sangat pintar, sangat cerdas, seperti ensiklopedi berjalan Bapak Ibu. Nah, ketika berumur 30-an tahun kalau nggak salah ya, dia terkena kanker usus dan kanker tulang. Saya lupa ingat ya berapa lama dari awal sampai meninggal, kalau nggak salah di bawah 2 tahun lah Bapak Ibu. Saat itu anak-anaknya masih sangat kecil, dia punya 3 anak. Nah, apakah mereka tidak berdoa kepada Tuhan? Tentu mereka berdoa kepada Tuhan. Dan saya sempat melihat video-video yang direkam oleh istrinya saat suaminya ini yang sedang sakit di tempat tidur, dia masih tetap berkhotbah, didengar oleh mahasiswa-mahasiswa. Dia berkhotbah dalam posisi tidur dan kondisi tubuhnya sudah sangat kurus. Padahal sebelum sakit, dosen ini seorang yang sangat tampan, tinggi besar badannya. Dan penyakit ini ternyata menggerogoti tubuhnya sampai tulang-tulang kakinya itu sangat kecil, hanya sisa tulang, hanya ada kulit pembungkus tulang. Saya melihatnya sangat sedih, sangat miris sekali Bapak Ibu. Dan di dalam khotbah-khotbahnya, dosen ini selalu dalam khotbahnya dia selalu mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Bapak Ibu, dia punya iman kepada Tuhan. Tetapi imannya itu adalah iman yang walaupun dia tetap percaya, berserah dan percaya kepada Tuhan, walaupun Tuhan tidak memberi dia kesembuhan secara fisik dalam dunia ini Bapak Ibu. Dia mengalami sakit yang semakin hari semakin parah. Istrinya mengatakan dia sangat sedih, sangat hancur hati ketika melihat suaminya mengerang kesakitan, setiap malam tidak bisa tidur. Dia bilang kalau orang yang terkena kanker, setiap malam itu kankernya seperti hidup, menggerogoti tubuhnya, dan dia merasa kesakitan yang sangat parah. Bahkan dokter harus memberikan suntikan morfin supaya dia tidak merasakan terlalu sakit Bapak Ibu. Dan pada akhirnya dosen ini meninggal dunia. Tetapi sebelum dia meninggal dunia, dia masih tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kalau orang yang imannya sudah mati, tidak bertumbuh lagi, yang dia berdoa tidak dijawab oleh Tuhan, dia nggak akan masih kuat seperti itu, tidak akan bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kadang-kadang kita ada masalah yang berat buat kita, ada masalah yang sulit yang membuat kita
sangat sedih, membuat kita sangat hancur. Sangat sulit Bapak Ibu untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Hanya orang yang imannya mengalami pertumbuhan yang akan sanggup mengatakan Tuhan Yesus itu baik di tengah-tengah kesulitannya, di tengah-tengah kesakitannya Bapak Ibu. Nah, itu contoh sederhana sebuah iman yang bertumbuh ya Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama terus membangun iman kita lebih kuat dan terus bertumbuh. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur sampai hari ini kami masih kuat, masih sehat, dan kami masih punya kesempatan beribadah kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa biarlah firman yang sudah diberitakan, bagaimana kami harus belajar untuk menumbuhkan iman kami. Tuhan, tolong supaya setiap kami umat-Mu dalam situasi sekarang ini, tolong hidup kami agar iman kami terus bertumbuh. Sekalipun kami hidup dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada buat kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami akan semakin kuat, kami akan tetap percaya kepada Engkau, kami akan tetap mencintai Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami berserah kepada Engkau, menggantungkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu hidup dalam hidup kami, dan biarlah kami mau melakukannya sesuai dengan kehendak dan perintah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.